Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Pada hari ini kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat, sifat-sifat salat. Kita sangat berharap, ingin sekali sholat kita itu seperti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apabila hanya sekedar sholat dan sholatnya beda dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat Rasulullah ke surga. Ya itu cuma tinggalin macam tak boleh esok sholat, malaikat sholatnya beda. Karena itu kita harus berusaha seperti sholat Rasulullah SAW, bukan sholat para ulama. Ulama juga harus mengikuti Rasulullah SAW. Apabila kita mengikuti Rasulullah SAW, berarti jaminan dari Allah adalah Allah mencintai kita. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah hadis nomor 345. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah, semoga Allah memberi kepadanya, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a, siapa yang membaca, mengucapkan. Jadi qara'a itu bukan hanya membaca tapi mengucapkan. Kita sudah bahas arti membaca. Membaca itu mengucapkan, memperhatikan. Seperti kita wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, itu bukan melihat tulisan, tapi mengucapkan atau memperhatikan. Ayat kursi, ayat kursi. Ayat kursi itu Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Bukan, di bacaan Quran. Kapan? Dubur kulli sholatin, di akhir setiap sholat. Di belakang dubur itu kulli sholatin atau setelah sholat. Maktubatin, sholat yang 5 waktu, sholat yang wajib. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia min dukhulil jannati, dari masuk surga, melainkan kematian. Di bawah ada, yakni belum mati itu menghalangi dia masuk surga. Mengapa belum mati? Karena ditentukan oleh Allah. Mengapa belum masuk surga? Sebab belum mati. Antara kematian dengan masuk surga itu sebentar. Walaupun orang itu matinya misalnya sejak zaman Nabi Adam sekian ribu tahun, seperti hanya kematian Habil, itu tidak ingat apa-apa. Ketika bangun itu sudah ada di gerbang surga.
Seperti halnya yang tidur selama 300 tahun atau 309 tahun. Dalam Quran itu mereka bertanya, berapa lama kita tidur? Seorang menyatakan 1 hari, ada yang setengah hari, padahal tidurnya sudah 300 tahun. Atau ada orang yang tidur di dalam Quran itu sebutkan mati, ya. Mati 100 tahun. Itu Nabi Uzair dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kam labista?" Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Berapa lama engkau tidur atau engkau mati atau engkau diam di sini? Labista itu. Aku diam di sini 1 hari atau sebagian hari. Qala bal labista mi'ata amin. Engkau tidur itu sampai 100 tahun. Lihatlah makananmu yang belum berubah, minumanmu yang belum berubah, tapi lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Sekarang perhatikan keledaimu. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keledai itu menjadi hidup lagi. Dan kamu harus ceritakan ini kepada manusia. Begitu dalam Quran Al-Baqarah. Itu dekat dengan ayat kursi. Setelah ayat kursi itu, kalau tidak salah, ayat kursi itu 255, 256, 257, 258, 259. Ya, kami dermatulah sekali itu. Ini terjemahan tidak berapa? 259 ya? Coba dibaca. Seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya yang telah roboh hingga menutupi keruntuhan atas-atasnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, ia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, makasih. Itu antara mati dengan hidup lagi terasa sebentar. Seperti hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mengalami sebelum saya pada 38 lebih ke jam tidur. Tapi kadang-kadang terasa lama tidur itu. Saya pernah itu tidur panas gila, sekalian aja gitu. Ternyata belum ada rasa. Sama walau tadi gitu kan sare itu benar, bukan benar. Benar. Ini masalah Pak nerakanya benar, benar. Lurus pada arah sekali itu kita ngaku. Hadis ini sahih. Di sini juga sebutkan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, oleh Ibnu Hibban dikatakan sahih, dan As-Sun'ani juga yang mentahrijah di sini menyatakan hadis ini sahih. Jadi setelah sholat itu beres dikir yang lainnya, beres yang 100 kalimat itu
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali 3, 99 ditambah la ilaha illallah jadi 100. Boleh la ilaha illallahnya sampai 10 kali supaya kita dapat tambahan pahala seperti membebaskan hamba sahaya dari anak cucu Nabi Ismail. Hadisnya juga sahih. Nah, di sini tentang ayat kursi, terkenal ayat kursi. Menjadi terkenal itu ketika suatu saat Abu Hurairah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat. Jadi zakat itu bukan hanya berupa uang. Pada saat itu banyak makanan. Zakat korma kan 1/10. Zakat beas, 10 beas. Zakat sapatu saya pernah itu datang ke toko sepatu. Dan toko tanya saya belum zakat ya. Ingin zakat ke sepatu, boleh lah, tapi harus yang bagus. Harus yang bagus. Atau harus yang sama gitu ya dengan orang lain. Boleh mendagang sepatu gitu ya. Modal itu uangnya belum jadi uang ya 2,5% ya sepatunya sepasang kemudian sebulan. Nah, ini ketika malam Abu Hurairah itu kedatangan orang yang terlihat miskin. Kata orang itu, berilah saya makan. Anak istri saya belum makan. Kata Abu Hurairah, tidak bisa. Saya harus menjaga ini, kata Rasulullah. Menjaga itu jangan sampai ada orang yang mengambil. Saya minta bagian saya. Kan ini untuk orang fakir miskin. Saya fakir miskin. Karena terus memelas dan ijtihad Abu Hurairah, ini kan fakir miskin, zakat itu. Jangan ditahan daripada orang ini terus kelaparan. Jadi beri. Keesokan harinya datang lagi, membujuk lagi. Ya, diberi lagi. Yang ketiga, nah datang. Kalau tidak salah tiga malam datang ke sana. Orang ini bicara begini, sesungguhnya ya saya ini takutnya dengan ayat yang ada dalam Quran. Kemudian bertanya ayat naon itu teh? Ya, orang itu membacakan ayat kursi. Saya takut dengan ayat kursi itu. Kemudian esoknya diberitahukan kepada Rasulullah SAW itu adalah jin. Bahkan disebut jin iblis kalau tidak salah itu. Kalau saya tidak mendengar doa Nabi Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya agar orang-orang tahu tak kia berupa jin teh. Tapi doa Nabi Sulaiman kan jangan diberikan kepada yang lain, hanya Nabi. Jadi ada orang yang melihat jin teh cik gambar jin teh kumaha. Sebab apabila orang yang mengenal, misalnya kalau bapak-bapak sekarang memikirkan ayah ibu, kan sudah ada gambarnya, gambar ayah, gambar ibu itu dalam pikiran kita. Ya, songkon saja, iya mah bukan ayah ibu saya, sebab kita tahu gambar yang sebenarnya. Jadi apabila ada orang yang mengaku
telah melihat jin, dia harus tahu sebelumnya jin itu kumaha, buat tinggi, buat tinggi lain. Bahkan Imam Syafi'i kalau tidak salah itu menyebutkan siapa yang mengaku telah melihat jin, maka dia harus syahadat kembali. Kalau dia bukan nabi. Ada apa dengan ayat kursi ini sampai diajarkan begitu? Ayat kursi ini merupakan jantungnya surat Al-Baqarah. Bahkan ada hadis yang menyatakan siapa yang membaca surat Al-Baqarah maka dia akan terlepas dari segala masalah hidup. Nah, yang dimaksud Al-Baqarah itu adalah ayat ini dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sebab apabila kita baca surat Al-Baqarah kok sadin bener itu muat amat. Hari itu menuju ke mana-mana karena itu etikanya tiap tamat 3 juz 1 hari. Tapi kalau biasa-biasa kita malah diganggu ke setan. Karena itu ayat kursi menjadi terkenal. Ayat stiker mah bisa ayat setan tempel. Bangsatnya masuk tuh. Tapi kan dalam hadis ini jelas siapa yang membaca, bukan siapa yang menempelkan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu wajib hafal ayat kursi ini. Pada dia saya enak ya keterangan nama alasan. Al-Quran ayat. Tadi saya semua mau baca itu dikarenakan dulu. Saya pamung tadi surat tadi sambungkan dengan ayat sebelumnya pada rakaat pertama. Bahkan nyambung pada yang tadi ya 299 itu. Saya pernah baca itu di sini sampai ayat 260. Sokah mau silakan memikirkan ke sholat subuh. Tadi buka Quran, bapak-bapak ke siapa? Mau dibaca sama-sama atau saya baca kemudian bapak-bapak itu baca? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Membacanya insya Allah dapat pahala, tapi kalau mengartikan dan memahami itu akan menambah keimanan kita, menambah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika ditolong dengan pedang itu, beliau menjawab Allah, pedangnya jatuh. Jadi kalau nolong orang teh Allah can urang, berarti urang can itu belum kenal kepada Allah. Jadi Allah juga tidak menolong, sebab kita juga tidak kenal. Cuma gitu. Tengjen,
Nah, cenah main nama wangu. Ayat ini banyak wakofnya. Jadi per wakof kita bahas supaya betul-betul dapat bermanfaat bagi kita. Jadi hadis ini sahih ya. Jangan serta-merta membaca ayat justru ke surga. Jangan nanti menyangka nah aja nabi baca ayat tapi ke surga. Nah, gitu. Kalau para sahabat tuh tahu karena orang Arab. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain Dia. Pokoknya di sini juga sudah bersih. Jangan sampai ada yang kita sembah selain Allah. Kata ilah itu menunjukkan banyak. La ilaha, tidak ada ilah. La ma'buda, tidak ada yang disembah. La muto'a, tidak ada yang ditaati. La muto'a. La mahbuba, tidak ada yang dicintai. Semuanya selain Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Misalnya ada saya punya kenalan itu yang bekerja di Korea. Saya cina kita bisa sholat Jumat di rumah cina. Sholat asar selalu dibikin meja maghrib. Sebab ada yang masuk. Kalau di kita kan rata-rata masuk jam 8. Nah, untuk menghindari kemacetan ada yang jam 8, jam 9, ada jam 10. Jadi kalau jam 10 itu istirahatnya jam 2. Kalau jam 8 kan jam 12. Jadi jam 2 istirahat. Kita sholat tohor. Kemudian nanti istirahat lagi pulang-pulangnya setelah maghrib. Jadi asarnya dilewat. Ustaz ada saran? Oke. Sarannya kamu harus berhenti bekerja dan pindah ke Indonesia. Indonesia jam 12 istirahat. Sebelum asar atau asar jam 4 sudah pulang bisa melaksanakan sholat asar. Sebab apabila dikatakan musafir kan dia itu mungkin di sana. Kita secara nanya, ini mau ada harta kita masalah. Kurang kita harga ini disiun tidak harta. Dulu pernah itu ribut-ribut tidak boleh ada yang pakai kerudung perempuan itu. Ya bekerja sebuah toko pokoknya mah ya lambang-lambang Islam tidak boleh. Banyak orang yang ya tiba-tiba tidak baik lepas kerudung dan mau bekerja boleh nanti aku bapak dan ini. Tapi ada perusahaan yang harus pakai kerudung mas. Nanti kalau laki oke. Hanya itu diantaranya kebanyakan pabrik makanan supaya rambutnya tidak jatuh. Pabrik tepung ya. Nah itu di Padalarang kan ada pabrik mie. Saya pernah ke sana 4 kali. Dulu ada kenalan di sana. Ustaz bapak barangkali ada jamaah Ustaz yang mau ke sini silakan. Sampai 4 kali. Santri juga sampai di bawah guru-guru. Sekarang sudah tidak ada. Karena mulai Ustaz Rahmat jadinya berarti halal. Itu jaminan. Nah 5 kali itu orang kudu baca wajib pakai ini. Nah itu tentang takut. Jadi la ilaha illallah ini kalau diuraikan yaitu SKS. Sebab yang menjadi pokok adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian la muto'a illallah, tidak ada yang ditaati selain Allah. Batal syahadatnya. Syahadat adalah ilallah.
batal membaca ayat kursi dan tidak ada artinya membaca la ilaha illallah jika dia tidak taat kepada Allah. Taat itu kaitannya dengan undang-undang. Allah menetapkan, nah ini undang-undang Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Ini ada undang-undang yang lain, bukan tidak boleh, boleh saja kita membuat peraturan, tapi jangan bertentangan dengan undang-undang Allah, hukum Allah. Ini bertentangan. Kalau bertentangan berarti menganggap hukum Allah itu lemah. Misalnya pemerintah menetapkan bahwa yang mencuri itu dipenjara, tidak dipotong tangan. Padahal mereka tahu ada potong tangan. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Nah, dia membuat undang-undang itu termasuk syirik tahkim. Syirik tahkim itu adalah syirik besar yang tidak terampuni. Tidak terampuni. Itu yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di antaranya orang yang membuat undang-undang, undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang Allah, berarti orang itu menganggap lemah kepada undang-undang Allah dan menganggap bahwa undang-undang yang dibuatnya yang bertentangan dengan undang-undang Allah itu adalah benar, lebih benar. Itu kan jangan dianggap itu merupakan hal yang biasa. Itu syirik tahkim, tak terampuni. Walaupun dia banyak amal, dirikan pesantren, membangun masjid, tapi jika dia membuat undang-undang, seharusnya membuat undang-undang DPR. Makanya DPR terkawas habisan. Buat ulah dalutut para rakyat, buat undang-undang misalnya. Nah itu firman Allah, siapa yang berhukum bukan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia itu kafir, dolim, fasik, jelas ya. Nah ini dari la ilaha illallah. Karena itu pula ada yang bertanya, benar tidak hadis yang menyatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha masuk surga? Iya. Tapi tergantung dari la ilaha illallah. Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang gampang bisa katanya. Sebab Abu Thalib tahu konsekuensinya apa. Tapi aku la ilaha illallah kan orang itu coba digamuk teh. Ya udah sungguhnya budak geus mandi sore-sore teh. Inungna ka dapur budak. Hujanan dicegrikan bajunya apa bininya. Astagfirullah la ilaha illallah keluar. Tapi itu kan bukan zikir sama amok. Itu yang apa di antara yang menonjol di kita itu. Makanya maaf ya apabila ada anggota DPR di sini. DPR. Ya tuh ayah lu jago dari Bandung, Ustaz kita anggota dewan. Dan lagi anggota dewan cetan. Dewan Kemakmuran Masjid yang pada itu gajinya gede, tidak digaji tahu. Yang kedua Al-Hayyul Qayyum, yang hidup. Qayyumnya naon Bu? Atas. Qayyum tina koma yaqumu, berdiri. Apa qayyum artinya? Apa di sana? Berdiri sendiri. Al-Qayyum itu yang mengurus terus menerus. Ya, intinya gitunya. Mengurus makhluknya. Tuh, yang terus menerus mengurus makhluknya. Urang keur sarete. Qayyum, makanya di kita sebutnya qayyum masjid, terus ngurus masjid. Kalau DKP mah itu mah tepat di DKG, Dewan Keluarga Gereja. Sebab gereja itu keluarga kan.
didaftar, tidak bisa seenaknya sudah di masjid, sahawe ke masjid itu mana terbangun bodinya, dirinya wedek. Saya pernah itu mau masuk tidak bisa di Santo itu di kebun kelapa kan. Sekalinya perlu daftar pula, berarti sudah cara resep bisa. Kita jadi ke masjid perlu daftar. Nah, kita bangsa di asuh. Tuh kayaknya ini al-qayyum sama itu. Al-qayyum itu mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Kita tidur diurus. Coba kita makan. Yang disebut makan itu hanya mengantarkan makanan ke mulut, kemudian mengunyah, menelan beres. Yang sakit itu pegawai jamak. Tapi siapa yang mengeluarkan air liur? Sebab makanan itu sama dengan air liur. Masuk roti atau mah rawas pak, roti dicampur dengan cilung, permen kan tenang. Jadi keluar air liur tetap sita. Malahan air liurnya suka keluar dulu. Mayat rujak, kacing ngalih itu, wow, keluar. Narui, keluar. Nah, itu nikmat dari Allah. Dan helium itu gunanya untuk membunuh kuman. Jinnya, ya ahli lah ya. Membunuh kuman, tapi belum semuanya. Dimasukkan lagi ke Allah ke kanan. Lambung dirinya saya zat asam itu juga untuk membunuh kuman yang tidak terbunuh dengan air liur. Mereka ada air liur itu jangan diproduksi sebab membunuh itu ketika dalam mulut, kalau keluar tidak boleh. Itu sama dengan menelan air liur, menelan air liur tidak cilu, tidak perlu cilu. Menelan air liur sendiri kan tidak boleh sebab itu sudah ada penyakit. Jadi kecampur. Jadinya kami orang, itu hasil begini. Aja pak. Karena itu yang sakit mah jangan banyak makan asam. Sebab ini nanti terlalu banyak. Kalau tadi diatur ya teh, kalau sakit itu, pak orang mah sare, tenang. Gitu. Kamu yang urus. Di akhirnya kan disebutkan, nah Allah tercapai, itulah Tuhan kita hebatnya. Jangankan manusia, langit dan bumi, wah itu jutaan miliaran matahari itu. Semuanya tidak ada yang dia berputar semuanya dan beraturan. Jika kita meyakini Allah sangat mudah mengatur makhluknya semuanya, dia bukannya kita, tapi langit dan bumi juga hewan-hewan memikirkan kita. Langit, ya tuh bahwa kudu iraha hirupna, kudu iraha lahirna, kudu iraha nyocokna, kudu iraha paehna. Allah tahu semuanya. Nah, jika kita meyakini itu berarti kita juga meyakini bahwa undang-undang Allah itu benar. Begitu keyakinannya. Rek sakit itu oke pan. Setan kesian. Bicara mah pengetahuan mereka ini. Tadi enak sih gitu Pak. Di sini ada kata-kata al-hayyu, hidup Allah itu. Allah hidup. Dibandingkan dengan Tuhan yang lain, coba. Tuhan yang lain mah seperti patung, ada yang menyembah patungnya, ada di Borobudur, di Prambanan gitu. Kemudian saya pernah ke Bali, di Bali itu ayah lupa dermaga, ngakoy dan koy akhirnya sibuk maraban kita, maraban pangeran. Jadi ada mantan Hindu, jadi Bali sekarang anggota Persistri. Nah, itu yang bercerita. Jadi sapoe teh kurang-kurang 30.000
bermaraban si eta teh. Jeung teu didahar gitu. Waktu saya tanya, kok ini gak dimakan ibu? Oh, yang dimakan itu sarinya. Ayo ya alasan. Sedangkan Tuhan kita yang memberi makan ya. Apa di sigat itu, cenah. Meh panen teh, wah setiap dulu sawah. Ya, kayak saya kurang lihat itu dia. Dia udah kelihatan. Di mana-mana kita subuh, malam Selasa, malam Jumat, kita apanya? Pangeran dahan itu malam Selasa di rumah. Ibu apa para peteketan? Kita bukan hanya di kita, tapi di luar negeri juga begitu. Yang kita sebut negara maju di Amerika, malahan aku gua ya film malam Jumat tanggal 17. Ya. Kalau ada malam 13-nya, mau tanggal 13 malam Jumat. Subuhan gitu. Beda subuhan itu Pak. Di orang mana subuh tuh, namun ini kok biasa saja. Kemudian, no, itu mah ya bir. Ini tidak biasa orang itu kan. Jadi, subuh itu tidak. Maka pangerannya mabuk. Ada yang disembah selain patung, nah itu ya Yesus. Tapi Yesus itu kan tidak berdaya. Disalib, bagaimana akan menolong manusia? Ditanya, lu kayak dongeng, cuma dongeng itu nah. Dongeng bohong. Dongeng bohong. Kayak apa di zaman di luhur gunung biasanya ponakan kita gitu. Kayak layangan kadinya nyangsang. Budak kadinya itu sasa gatal ke ada orang ngomong ke jero, Anda punya masalah mintalah. Sudah langsung kadinya. Layangan nyangsang. Lu kasahan nyarita ada ayat seorang. Ayo nyangsang. Kata bohong kata mana itu ayo orang yang salah rekrutmen kemana aja itu heran. Nah disinilah kita harus berpikir cerdas. Allah yang mengurus, yang hidup, yang mengurus terus-terusan mengurus. Dalam Quran surah Fusilat, surah Al-Zariyat ya, ayat berapa? Pokoknya di sana ada wa fi anfusikum afala tubsirun. Untuk ayat 8. Dan dalam dirimu afala tubsirun, tidakkah kamu memperhatikan? Dalam Quran yang lain juga ada, maksudnya ayat yang lain. Fayang duli insanu ila ta'ami, hendaklah manusia melihat ila ta'ami, makanannya. Jadi harus menjadi pau gitu teh. Harus menjadi pau. Tapi orang pada apa? Makanan itu tidak akan sampai kepada kita kalau tidak ada takdir Allah. Karena makanan manusia beda. Perlu diolah. Si namanya tidak hajukut, berapa ada hajukut itu bikin sambal. Jukutnya, kita hajung sambal, kita hajung sangu. Itu tidak akan sampai kepada kita. Makanannya siap, tapi tangannya tidak siap. Makanan dan tangan siap, tapi mulutnya tidak siap. Nah, karena itu tadinya mau sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacanya teh
dan diakhiri dengan sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah. Di sana pernyataan kita dan keyakinan kita, saya tidak bisa makan, tidak bisa hidup jika tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menyatakan bahwa syirik itulah kezaliman yang besar. Diurus ku Allah, diparaban ku Allah, hari minta kabatur. Diurus ku inungan, beredah ku inungan, dipitah hararese. Cita ku batur, dikeluarin ku baturan ada nyaan kabatur. Dongeng tapi apa dongeng? Pengawasan apa ada dongeng mah? Kita lanjutkan di sini. Nah, ini yang hebat lagi. Hanya ada ayat, hanya satu ayatnya di sini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menimpanya atau tidak terkena mengantuk dan juga tidak tidur. Jadi Allah itu jangankan tidur, mengantuk juga tidak. Bisa kasawang ke orang upami ayah pangeran mengurus terus hari, wah, bumi jadi aduh, wah. Aduh. Yang kaitannya dengan kita butuh kepada Allah. Allah itu selalu pokoknya ma'iraha wae Allah siap. Sebab Allah tidak tidur, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Satu sisi yang lain kita jangan coba-coba berbuat maksiat, sebab Allah juga tahu. Nanti di bawahnya ada diterangkan. Allah itu tahu, sebab Allah tidak tidur. Kan ada Tuhan terkenal, Tuhan sedang tidur ya. Tuhan udah di mana? Di Myanmar, di Thailand. Myanmar. Tuhan itu semeter setengah di emas kecil. Jadinya Tuhan sedang tidur begitu. Dan terus ya jangan diganggu. Coba kami Tuhan kurang perlu teh ya jawabnya di dunia jam istirahat pak atau. Nah, ini kita harus bangga dengan Allah. Jadi tidak ada bandingannya Allah itu. Dan tidak dimengerti orang yang berbuat syirik. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Hidup terus-terusan mengurus, tidak tidur apalagi tidak ngantuk apalagi tidur. Kata kudu, sinatun wala. Berarti kapanpun kita minta kepada Allah, Allah akan mengijabah, akan mendengar. Walaupun amal itu hanya sebatas dalam hati. Kan ada amal yang sebatas dalam hati itu, tapi ku Allah dihargai. Cenah penting ayeuna tahajud. Rek udang jam 3. Guru alarm teh jam 3. Jam 3 ya. Di pareman deui. Udang jam 4 rek tahajud. Geus adan deui. Geus adan deui kebetulan Allah Maha mendengarnya. Tapi apabila memang tidak disengaja niat, nah kemudian dia itu kesiangan, nah dia dapat pahala. Satu pahalanya Allah tahu. Jadi Allah terang ketika jero-jero orang. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada surat Ma'idah, surat Qaf ya, surat Az-Zariyat, surat Qaf saja. Lebih dekat daripada surat Bayat. Aqrabu min habil warid. Ayat 15.
Kemudian Allah juga ada penjaganya. Maksudnya mengutus penjaga. Ayat 18 tuh, ayat 17, 18. Wih, ada surat. Surat Qaf. Ayat 7, ya 16, 17, 18. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hidup mencatat. Oke, berarti jadi apapun yang kita ucapkan, tapi sebelum terucap juga Allah sudah. Ayat tadi mas surat Ad-Dariyat tadi ayat 2 hiji. Pondok tawafi anfusikum afala tubsirun. Ad-Dariyat ini. Iya 21 ya. Dan Ad-Dariyat mah terus. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi bukan hanya makanan yang kita bahas, makanan tekan berat kulit kayak usus 12 dari mengkol kali itu mengkol kali isro kuding dinding usus ini untuk rambut ini untuk kulit wah dibagi-bagi itu Pak. Terus bungkap pengkol tinggal ampas. Kata Allah dikitukeun. Ku Allah ada rasa untuk keluar. Belum mau eta mah milik tawes, milik berame. So dokter pemingat mah ada. Berarti sudah tidak ada protein yang dibutuhkan oleh umi titeun berarti ya masalah dalam ususnya. Kita lanjut ke 255 tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya dan miliknya apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi termasuk diri kita. Karena itu apabila kita kena musibah kita harus mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi. Kita sampai dulu apa teh? Inna lillahi wa inna lillahi gitu. Apa kena artis? Inna lillahi wa inna ilaihi. Selanjutnya mangdat ladzi yasfau indahu illa biidnih. Mangta kalau ada man kadituna illa artinya tidak. Atau bisa saja artikan siapa yang mempunyai syafaat di sisinya kecuali dengan izin. Jadi tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin. Syafaat itu kita sudah bahas ya. Syafaat itu rekomendasi. Yang dapat memberikan rekomendasi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pejabat juga bisa. Saya ingat tuh satu ada Ustaz Siddiq Amin. Ustaz paparin Nabi syafaat kata Ustaz Siddiq Amin. Ustaz Tefiyona ambil yang ibadah haji teman-teman mangga syafaat betul biasa sebab yang dapat memberikan syafaat dalam arti itu membantu adalah yang menentukan ketua umum ada hak prerogatif pada saat itu. Hari itu kan pada ibadah haji tanya gambirnya mangga tapi atasan 15 tahun. Yang lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini merupakan tafsir dari atas Al-Qayyum. Dia yang mengetahui ma baina aydihim apa yang di depan mereka wa ma khalfahum dan yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang dapat mengetahui tentang ilmunya sedikit pun. Jadi ilmu Allah itu luas, ilmu manusia sebatas setetes
pengetahuan tak kurang sedikit sekali. Tidak ada yang diberi ilmu kecuali yang ditendekkan. Dirinya pemakas nafas. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi ilmu Allah itu terutama ilmu gaib. Ilmu gaib. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan mati, di mana, dan tidak tahu kenapa. Banyak di antara ilmu Allah itu ada yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat terakhir. Luqman itu biji 30 bijinya. Ayat terakhir berarti muka kecil dua, geser ke tahun, padahal Quran itu geser. Ayat 3. Iya. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Di sini ada 5 coba ini. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ya, itu 5. Banyak ilmu Allah. Yang kelima diantaranya diberitahukan, nah buktinya kamu tidak tahu kiamat, tidak tahu kapan turun hujan. Kalau yang disebut dengan hujan buatan itu kan kudu aya awan, hujan buatan. Itu menyerap kayak anak kalau hujan buatan. Terus yang ketiga, tahu yang ada dalam rahim. Itu termasuk jenis. Saya pernah nanya itu di USG, ada saudara saya pemegat di USG, kamu yakin ini si kecewa? Kenyataannya betul perempuan. Ternyata itu kan dokternya ibu itu 80% gitu. Dan tidak tahu rupanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Padahal rahim mati bapak aku ulang, tapi kita tidak tahu. Kemudian jiwa orang itu tidak akan tahu di mana ia meninggal. Tapi di saat-saat meninggal apa sih gitu? Kayak apa gitu? Tabrakan gitu. Wah, ayo mau apa? Makanya kita baca la ilaha illallah gitu. Tapi kan di mananya? Apalagi saya dekat jalan tol itu. Ini bapak tuh kayak sok kayak apa gitu. Mau kapungkur Mbak Irma, saya tahu 50 berapa. Kita kembali ini apa mereka mau kembali ini kan jauh-jauh ke apa tuh jalan tol. Bahkan ada orang yang rumahnya banyak gedung, lalu kita buka jalan nyerang serangan, kan bisa jalan deh nama pahlawan atau nama orang yang pernah duduk di sana tapi sudah meninggal. Iya Madinah Ranan seorang. Tak lalu tukar saja. Iya cuma antar tuh kagak lain. Kalau kita siapa lu? Mana celah haji? Kata kubulnya. Internya
keluargana aya nu maot imot nanti dina jok Honda anu jok nanti tidak ini jadi mobilnya seorang nanti ngasih aya supir ke aya cara oge di anu yuk jadi aku kan Hondanya panjang saya tina sanestina Musa belum nanti dinya saya apa berbudak nah ini Allah itu tahu di mana kita meninggal jadi urusan bukan menunjukkan amat di mana we maut mah tidak masalah boleh ya di mana lah pokoknya yang jelas kita punya amat itu sedang apa kita meninggal wa tabutu ila wa antum tapi ayat terjemahan terbuka iman dina dus iman teh ulus kuting gitu tapi mau yang digedong lantai 2 kata berat dibawa ke rumah sakit itu tak jadi urusan kau dari mana wanya urusan maut tapi wala tabutul ilawan itu muslim di sini disebutkan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Jadi ada penafsiran wasi'a maha luas kursinya. Kursinya itu seluas langit-langit dan bumi. Ada dua pengertian kursi. Penafsirannya ada yang menyatakan ini adalah kekuasaannya kursi itu. Pada kata kursi namanya 5 tahun perebut kursi atau ayo dia beli kursi itu, namun kalau kursi, lantaran kursi itu mah terbulang didiukan ku batu. Di saya ngarana, saya nomorna. Saya juga pernah tuh dulu diulang. Jadi diulang teh bukan karena saya kena saya karena pesantren 3 itu kalau pesantren anu badal di Kabupaten Bandung. Ketika diundang ditanya ngaran nama bapak siapa itu duduk KTP apa duduk di sebelah sana nomor sekian ditinggal di saya ngaran kurang ini wah jadi iya siga kursi DPR jadi kursi itu dikatakan kekuasaan ada lagi yang menyatakan kursi jadi kursinya Allah itu karena itu maha besar eta porsi nanti seluas langit-langit dan bumi. Wah, betapa besarnya Allah itu. Makanya kita tuh kecil, jangan menganggap besar. Dalam Quran surat An-Nazi'at, "Antum asyaddu khalqan anis sama bana." Ya kiamat sok aja lo. Nah, maneh anu hese diciptakeun teh. Padahal mah Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan mudah, apalagi kamu gitu. Orang dia buminya, ini dada, ayah jantung, ayah du, ayah nau, ayah dia, anak, ayah lupa, ayah paru-paru, ayah paru-paru. Allah tahu, dan itu juga dikuasai oleh Allah. Wala yauduhu hifdhuhuma dan Allah tidak merasa lelah mengurus langit-langit dan bumi yang terus berputar. Malahan aya bintang anu berputar nanti spiral kita. Gitu. Dan itu bisa dihitung, katanya 76 tahun sekali. Disebut dengan komet mendekati. Berarti kalau bisa dihitung berarti itu teratur ya. Itu siga katuncar mawur. Begitu plastik tidak beraturan. Emang ketika Big Bang itu dalam surah Anbiya itu pecahnya itu teratur. Iya, jarak masak itu, jarak masak itu, bumi hukum di dia. Kita penghayang keluar di bumi meningkatnya taat kalau coba kan mikiran hayang pindah ke Mars. Di Mars cenah ulah cai jadi itu teh mawa cai jadi ribut tadi meningkat ibadah sholat gitu nya pan betul gitu kan mikirna teh ribut di Mars cai bosan di Mars cai baik cerita ya Allah gitu salah juga kan Allah menempatkan manusia itu di bumi
bumi itu sakit tuh jaraknya di panon poe teh tas jatuh teh jatuh. Terus tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kalau dekat kan panas, terlalu jauh jadi dingin sehingga pupok itu gumpalan es. Bisa dibayangkan apabila bumi ini tidak berputar, Pak. Oh. Tidak berputar mata. Kasahan tuh? Hah? Kalau balik aja tuh kalau pelatihan lagi poros nabihan katanya. Quran surat Al-Qasas ayat 71 dan 72 silakan dibaca. Al-Qasas 71 72. Ya, rekam kalinya tentunya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Pak, etaku Allah teh bumi itu diputar dengan teratur sehingga kita bisa menghitung waktu. Wah, di dia bulan teh gitu. Tahu tanggal 14. Ada kan bulan itu. Ada bulan Sabit sebelah sana. Sebab bulan Safar mau berakhir. Apabila diam si ayeuna nanti, ini bakal beku. Eta mah kutub utara, kutub selatan. Ya. Itu kan teka ibu-ibu mau ngagoreng rangingan jadi bolak-balik. Tutung katanya, balik. Goreng kerupuk gitu. Ya, kutub utara, kutub selatan. Padahal tersinari dengan matahari, tapi 6 bulan sekali, dan itu tidak panas, tubuh ini kan beku. Jadi kalau ini tidak diputar, wah ini beku, Pak. Atau siang tidak diputar, wah itu akan panas, mahir, tapi ini jelema. Ningali waktu sudah lewat tasbihnya. Ketika melihat matahari terbit, matahari terbenam, seharusnya itu tasbih kepada Allah. Tasbih. Barangkali sekarang tidak terlambat ya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Saya pernah menerangkan tasbih di sini, pernah. Orang itu dibagi bukunya, dibagi masih. Bapak-bapak bagi hasilnya itu di atas. Betul maribut lah ke Pangandaran. Ningali sunrise dan sunsetan. Ningali matahari terbit dan matahari terbenam dulu jadinya kepada kemana ya luas seberapa kali itu apa nih timur ada sunrise atau guys sore kali itu kita ke pantai barat sunsetan. Padahal di sana ada keagungan Allah yang harus kita pikirkan ketika matahari terbenam. Firman Allah, perhatikan matahari dan cahayanya, perhatikan bulan kan ada. Nah, ayat kursi terkudu juga gitu. Kakak setan kamu. Begitu menyebutkan ayat kursi dibaca bolak-balik ke setan. Hati kita amalan. Sebab setan lebih pintar. Kan di Inggris mas setan jago bahasa Inggris kan boleh. Sudah setan. Allah tidak lelah untuk mengurus langit-langit dan bumi, wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu artinya, betul-betul tawakal kepada Allah,
Bahkan ada hadis, siapa yang membaca ini ketika akan tidur, maka rumahnya dan tetangga sekitar yang dekat itu dijamin mau aku setan, mau aku bangsat, mau aku bangsat. Bangsat pakai ingali, itu setan gitu asli. Tapi hadis itu perlu diperhatikan kesohihannya. Tapi kita tidak, jangan dulu ada cenah hadis Nabi cenah kontroversi sohihna, tidak begitu. Lebih dekat kepada sohih saya baca malam lebih dekat kepada sohih daripada doi. Ya nilainya 6 lah. Tapi 6 kan lurus. 6 itu adalah nilai terendah di antara yang tinggi, sedangkan 5 adalah nilai tertinggi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu coba baca. Sekalipun kita tidak terus dibaca tetangga apa bangsatan begitu. Ya kemudian masalah tadi tehnya dan cari. Bahkan kita harus berulang kali. Jadi berulang kali saya membacanya. Dan biasa hafal ketika setiap baik kan ini wakafnya para ini. Wakafnya satu-satu diperhatikan. Sehingga kita itu berserah diri kepada Allah kenyaan. Nanti Allah tahu kenal kepada kita dan kita dijaga. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tinggal melaksanakan saja. Jadi kita harus selamat bahwa ayat kursi dibaca pada setiap